Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Al haditsus sadis an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Malam ini kita sampai ke hadis yang ke-6. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Abdullah. Nama beliau adalah Nu'man. Ayahnya namanya Bashir. Ayah dan anak ini semuanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sini sebutkan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka berdua karena mereka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata itu Abdullah, yaitu Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, begitu juga perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan antara halal haram, umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang samar, tidak bisa dikatakan halal, tidak bisa dikatakan haram. Mustabihat, samar, serupa dengan yang halal, serupa dengan yang haram. Kalau kita bahasakan mungkin ini abu-abu nih. Nah, la ya'lamuhunna, tidak bisa mengetahui terhadap perkara tersebut, kasirun minan nas, kebanyakan atau mayoritas manusia. Yang tahu perkara tersebut yaitu ulama ar-rasikh. Kalau orang-orang umum perkara ini tidak mengetahui, iki iso diwara halal, iso diwara haram. Tapi kalau sama ulama faham, para ulama faham ini halal, ini haram. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak bisa diketahui oleh semua orang, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Famanittaqash syubuhat, siapa orang yang menjaga dirinya daripada perkara syubhat, tidak mau melakukan perkara kecuali yang jelas-jelas halal, meninggalkan yang syubhat, faqad istabra'ah, maka dia telah mencari kebebasan atau menyelamatkan lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan untuk kehormatannya. Manusia nih Pak, kalau dia hati-hati dalam pekerjaannya, hati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan, ndak gelem nglakoni kecuali sing bener-bener halal, tidak mau melakukan kecuali bener-bener ini adalah sesuatu yang taat, bukan remeng-remeng iki taat atau maksiat ya, ndak mau dia. Nah, orang yang seperti ini, yang jaga dirinya daripada perkara syubhat, dia telah mencari kebebasan untuk agamanya. Artinya dia menyelamatkan untuk agamanya dan dia menyelamatkan untuk harga dirinya. Kalau orang itu selalu melakukan perbuatan syubhat, maka mau tidak mau dia akan terjerumus terhadap cacian manusia. Jenengan ustadz, jenengan ulama, tapi melakukan perkara yang syubhat, maka Anda telah menjatuhkan martabat Anda di mata manusia. Contoh, nggih, jenengan sebagai ulama, Anda ulama, mungkin Anda tokoh agama, Anda pendakwah, mlebu diskotik, nggih, masuk diskotik alasannya dakwah. Kemudian manusia mengatakan, loh, mosok dakwah nang jero diskotik sih. Nah, ketika Anda melakukan perkara yang seperti ini,
menyodorkan diri Anda terhadap perkara-perkara yang membuat manusia curiga, maka jangan salahkan manusia ketika manusia suudzon kepada Anda. Nah, disinilah para ulama mengatakan, man arrada nafsahu lit-tuham fala yalumanna man asabihi dhon. Siapa orang yang menyodorkan dirinya terhadap perkara perbuatan yang bisa dicurigai oleh manusia, dakwah kok mlebu diskotik. Berarti orang-orang akan mengatakan, wah pura-pura itu. Pura-pura, mosok wong nyekel ngombe-ngombean didakwahi. Mosok di jero diskotik itu orang lagi pacaran, lagi melakukan hal-hal yang haram, kemudian dia ceramah di diskotik. Tak masuk akal. Nah, ketika orang itu curiga atau berburuk sangka kepada jenengan, jangan salahkan mereka. Jenengan yang tidak bijaksana. Anda telah menjerumuskan diri Anda untuk dicaci manusia. Nabi sudah mengatakan, famanittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irde. Siapa orang yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara syubhat dia tidak mau melakukan, maka dia telah menjaga agamanya, dia telah menyelamatkan agamanya, dan dia telah menjaga daripada harga dirinya. Yang bijaksana. Naam. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, waman waqa fi syubhat. Siapa orang yang selalu melakukan perkara syubhat, sing remeng-remeng dilakoni, sing penting kan ndak haram, Beb. Padahal belum jelas ini yang halal. Sing penting ndak haram, kan begitu orang-orang. Siapa orang yang selalu melakukan perkara-perkara syubhat, waqa fil haram, mau ndak mau, lama-kelamaan dia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Anda kalau jalan, ojo pinggir jurang, ke tengah biar selamat. Jurang. Kemudian Anda jalan di sebelahnya jurang, bahaya. Ndak iso logur, Beb. Iki kan sik tetep dalan. Loh, lek ono perkara sing ndak ngenakno, angin gede lewat, jenengan kena angin, logur lho jenengan. Kepingin selamat, agak menengah, ojo golek sing bahaya. Anda kalau sudah melakukan perkara yang syubhat, lama-kelamaan Anda berani melakukan yang haram. Paham, Pak? Ono pil. Iki vitamin apa racun ya? Buangan, Pak. Kan durung ngerti, Beb. Koyo iki vitamin, tak coba sih. Loh, dicoba. Lah ketika Anda minum ternyata itu racun, mati jenengan. Paham ya? Jadi perkara-perkara yang syubhat bukan untuk dilakukan tapi untuk dijauhi. Iki halal apa haram ya? Wah, sing penting kan ndak ngerti haram ya, Beb. Wis mesisan wis digawe. Sing penting kan ndak haram. Bukan seperti itu agama. Agama itu mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan halal itu jelas, haram jelas. Perkara yang syubhat ojo cedek-cedek. Jenengan kalau ngelakon yang syubhat pasti waqa fil haram. Lama kelamaan jenengan wani ngelakoni sing haram. Faham, Pak? Naam. Karra'i yar'a haulal hima. Nabi Muhammad menggambarkan begini, seperti orang yang menggembala di sekitaran area terlarang, ada pembatasan. Hima, ada pembatasan. Ini area yang dilarang. Kemudian jenengan sebagai penggembala nyedek-nyedek nanggono. Iki tanah rakyat nih, Beb. Bukan tanahnya negara, mboten napa-napa digolek dicikit iki nih. Bahaya, remeng-remeng di kono iku. Kalau jenengan nyerempet titik, penjara loh jenengan. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'fihi. Ditakutkan, nyaris kalau Anda bermain di hal-hal yang bahaya, ditakutkan Anda terjerumus di perkara tersebut. Ala wa inna, Nabi Muhammad menjelaskan, ala wa inna, ketahuilah sesungguhnya likulli malikin himan, setiap raja itu ada area pembatasan khusus untuk rojo, ndak boleh orang masuk sini. Hima, pembatasan. Ala wa inna himallah, ketahuilah sesungguhnya himallahi
area pembatasannya Allah yaitu maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini haram. Paham ya? Pembatasan nih, ini haram. Ojo cedek-cedek. Nggak sampai mlebu nang haram kok, Beb. Iki sik tetep halal tapi rodok-rodok nang kono, Beb. Tinggalan. Hati-hati, kalau sudah dibatasi ini haram, ini adalah pembatasannya Allah. Kalau belum jelas, ditakutkan, Pak. Kalau Anda main-main di perkara yang syubhat, Anda bakal masuk terjerumus kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna, ketahuilah kata Nabi Muhammad, sesungguhnya fil jazati, di dalam jasad manusia, mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat, apabila gumpalan daging ini baik, salahal jasadu kulluhu, maka jasad itu akan baik keseluruhannya. Wa idza fasadat, kalau gumpalan daging itu jelek, rusak, bobrok, fasadal jasadu kulluhu, maka jasad manusia tersebut yang mempunyai hati jelek akan melakukan perkara yang jelek pula, tergantung hati. Jadi perbuatan kulon jenengan niki, Pak, baik buruknya itu tergantung hati kulon jenengan. Kalau jenengan baik berarti atine jenengan baik. Jenengan jelek, atine jelek, jadi bocoran. Jadi rembesane atine kulon jenengan itu akan terwujud, akan terlihat daripada perilaku kita. Enten tiang pura-pura ndak gawe kudung mengatakan sing penting hati. Ya salam. Nggih, kan begitu orang zaman sekarang. Walaupun saya ndak pakai kerudung, ndak pakai hijab, kan yang penting hati loh. Dohirnya Anda itu menggambarkan hati, Mbak. Hati ini jenengan itu sudah terwujud di dalam perilaku Anda. Rembesan, Pak, bocoran. Nggih. Jenengan tiku, tahu tiku? Napa niku? Ceret niku. Nggih. Ceret niku. Kalau isinya susu, nggih. Ketika dituang metune apa? Susu, tergantung isinya. Nggak mungkin diisi susu metune teh, nggak mungkin, Mbak. Begitu juga hati. Kalau hati itu baik, metune api. Hati ini bobrok, perilakunya bobrok. Nggak mungkin hati api, perilaku ini bejat, mustahil. Nah, di sini Nabi Muhammad mengatakan di dalam jasad manusia itu ada hati. Hati api, perilaku api. Hati elek, perilaku nih elek, tergantung hati. Karena itu jaga hati. Hati ini tolak ukur, Pak. Jenengan bakal dadi tiyang sae tergantung hati ini jenengan. Dan perlu Anda ketahui, hati niku, Pak, tempat ngelihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi Muhammad mengatakan, bersabda, Allah itu menilai manusia bukan daripada penampilan dohir. Allah menilai manusia ini baik atau jelek bukan karena casingnya. Lek ganteng dadi wong apik, lek ayu wong apik, lek elek raine berarti atine elek. Enggak. Allah Ta'ala menilai manusia, akan mengangkat derajat manusia tergantung atine. Lek atine sae, dilihat oleh Allah Ta'ala atine bersih, ndak sombong, ndak hasud, tawadhu, ndak ngeremehkan orang, ketika ibadah ikhlas, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai kebaikan kita di sisi Allah tergantung hati kita. Nggih, untung Pak, alhamdulillah Gusti Allah bukan nyawang wajane kula jenengan. Jadi Allah itu menilai baik buruk tergantung hati ini kula jenengan. Lek tergantung wajah, wah bahaya, Pak. Sing apik-apik sing bakal mlebu swarga ya wong Eropa, nggih, wong Amerika. Kenapa ganteng-ganteng, Pak? Lek potongane kaya kula jenengan mlebu neraka kabeh niki. Nggih, karena itu rahmatnya Gusti Allah, nggih. Tidak melihat wajah, tapi ngelihat amal dan niatnya. Ketika Anda ibadah ikhlas karena Allah, maka disitulah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan, hati-hati dengan perkara-perkara yang masuk ke dalam tubuh kita.
Ojo ugal-ugalan golek rezeki. Nggih. Cari rezeki yang halal. Cari rezeki yang halal. Nabi SAW bersabda, al-ibadatu asratu ajza, fatis'atun minha fi talabil halal. Nabi bersabda, ibadah itu, al-ibadatu asratu ajza, ada 10 macam. 9 daripada 10 macam tersebut yaitu untuk mencari rezeki yang halal. Artinya 90% kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad fokus mencari rezeki yang halal. 10%-nya dibagi-bagi untuk sholat, untuk sedekah, untuk membaca Quran, walhasil untuk ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena penentu, Pak. Penentu. Rezeki halal ini adalah penentu daripada diterima atau ditolaknya amal ibadah kita. Paham ya, Pak? Diceritakan di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada salah satu umatnya Nabi Musa yatadarra fid du'a. Wis lempeng ibadahe ndonga nang Gusti Allah. Fokus ibadah sampai nangis-nangis niku, Pak. Kemudian Nabi Musa ngelihat, ya Allah, umatku rek ahli ibadah, umatku Masya Allah lagi hanyut berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi Nabi Musa ngelihat kok tidak diijabah-ijabah kali Gusti Allah. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, amastajabta li abdik. Ya Allah, ini ada hambamu ya Allah, saat ini lagi berdoa kepadamu, munajat kepadamu ya Allah. Kenapa engkau tidak mengijabah doanya? Langsung, Pak, Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, innahu law baka hatta talifat nafsuh wa rafa'a yadahu hatta ananas sama mastajabtulah. Wahai Musa, aku sudah faham wahai Musa. Di antara umatmu saat ini ada hambaku yang lagi fokus serius doa kepadaku. Ketahuilah wahai Musa, itu hamba yang engkau laporkan saat ini kepadaku, aku faham, dia berdoa kepadaku, faham. Kalau seandainya dia doa kepadaku nangis sampai mati, ngangkat tangannya sampai nyundul langit, artinya serius dalam beribadah, berdoa kepada Allah, tetap tidak bakal aku ijabah doanya. Heran Nabi Musa. Limadzalik ya Rabbi, ya Allah, apa salahnya ya Allah? Kan dia lagi berdoa kepadamu ya Allah, serius doa kepada jenengan. Kenapa engkau mengatakan sampai nangis pun tidak bakal diijabah, sampai nyundul langit pun tangannya tidak bakal diijabah? Apa salahnya ya Allah? Li'anna fi batnihi haram wa ala dhahril haram wa fi baitihil haram. Hei Musa, ketahuilah, aku tidak akan mengijabah doa hambaku tersebut karena di dalam perutnya penuh makanan haram. Pakaian yang ia kenakan saat ini untuk ibadah kepadaku, BHS sarungnya hasil haram, takwone tuku duit haram, hasil korupsi semua. Wa fi baitil haram, di dalam rumahnya perabotan yang begitu mewah, itu juga hasil dari haram. Tidak bakal aku ijabah doanya orang tersebut wahai Musa, karena dia gemar seneng ngoleksi perkara-perkara yang haram, wetenge penuh haram, pakaiannya hasil haram, perabotan rumahnya hasil haram. Tidak mungkin tak ijabah wahai Musa. Karena itu tolak ukur, Pak. Jenengan kepingin diterima ibadahnya oleh Allah, jenengan kepingin diijabah doanya oleh Allah, cari rezeki yang halal. Faham, Pak? Hati-hati. Jadi orang ahli ibadah itu, Pak, bukan banyak-banyakan sujud, bukan. Nabi SAW bersabda, menasehati Abu Hurairah, Ya Abu Hurairah, kun wari antakun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang warok, yang takut perkara yang syubhat, bukan yang haram ya, yang syubhat tinggalkan, lebih-lebih yang haram. Maka engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma jenengan ahli sujud tapi seneng haram, wiritan lembar-lembaran, Pak. Mulai subuh sampai duhur wiritan terus, tapi doyan haram. Percuma, bukan itu ibadah. Ibadah itu Anda lakukan yang diwajibkan oleh Allah dan jauhi perkara yang haram.
Itu baru orang ahli ibadah. Keliling ziarah tur wali songo, masya Allah. Doyan haram. Iku lek waline tangi di kampleng jenengan. Pegel waline iki kayak guyonan aku iki. Tur wali songo hasil togelan. Pegel waline, Pak. Paham nggih? Hati-hati sama rezeki yang halal. Naam. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah meminta kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah." Wahai Rasul, tolong doakan kula, doakan sahabatmu Sa'ad bin Abi Waqqas, doakan, mohonkan kepada Allah biar aku menjadi orang yang selalu diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Nikmat nggih? Doa langsung diijabah, doa diijabah. Ini mohon Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi Muhammad, doakan aku hai Rasul menjadi hamba yang selalu didengar doanya oleh Allah Ta'ala. Apa jawab Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad ngasih jampi-jampi? Apa resep dari Nabi Muhammad? Atib mat amak tustajab da'watuk. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau jenengan kepingin didengar doanya oleh Allah Ta'ala, perbagusi makananmu, koreksi, seleksi apa yang masuk dalam tubuhmu. Jangan masuk kecuali yang halal. Tustajab da'watuk, pasti diijabah doanya jenengan. Resep untuk diterima doa kita adalah makanan yang halal. Makanan halal. Tuh lihat. Orang-orang dulu nggih, orang-orang dulu itu. Jenengan mungkin ingat itu. Orang-orang dulu kalau sakit gigi, ada anak kecil sakit gigi, kayak no enjet waras. Ingat nggak jenengan? Kayak no enjet waras. Semua seperti itu. Anak kecil rewel, sawan, telinganya oleh sono enjet waras. Waras temenan, Pak. Nggih, weteng kembung, kasih enjet campur ono lengo gas waras. Waras temenan. Subhanallah, nggih. Coba wong zaman saiki kayak no enjet. Saawak putih kabeh tetep loro, Pak. Kenapa? Bukan enjetnya, bukan kapurnya, omongannya, Pak. Mandi-mandi orang dulu itu. Omongannya itu diijabah sama Allah Ta'ala. Kasih enjet waras, ngomong waras, waras temenan. Sawan kasih enjet waras, waras temenan. Kenapa? Orang dulu menjaga makanan, tidak mau makan kecuali yang halal. Akhirnya tiap omongannya diijabah sama Allah. Nggih. Zaman sekarang coba, Habib doakan Bib, Pak Yai dongakno. Yuga kula loro, bapak kula loro. Wah, disembul jambi-jambi. Tambah loro tambah mati, Pak. Masya Allah. Nggih. Kalau dulu enggak banyak doa, diwaca Fatihah tok, sembul titik waras, Pak. Sembuh. Kenapa? Bedanya orang dulu ngati-ngati, enggak mau makan kecuali yang halal. Kalau zaman sekarang remeng-remeng disikat, Pak. Yang penting ada haram, Bib. Nah, ini yang menyebabkan doa kita jarang diterima oleh Allah. Faham, Pak? Nggih? Hati-hati, nggih. Ini yang pertama, hati-hati dalam rezeki yang halal. Nggih. Jangan makan kecuali yang halal. Naam. Kemudian dalam hadis ini Nabi Muhammad tadi sudah menjelaskan bahwasanya tolak ukur kebaikan perilaku kita tergantung bagaimana baiknya isi hati kita. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus di antara wasiatnya, beliau mengatakan begini: wa alaika bihifdzi lisanik an kulli mu'minin wa muslimin khususan as-salihin fa inna ghibatal muslim tuhliku qalbak wa ghibatus salih tasil ila dzurriyyatik ba'dak. Al-Habib Abdullah Al-Idrus beliau mengatakan, hati-hati, jaga lesanmu, jangan sampai ngerasani, jangan sampai doyan ngerasani, jangan sampai gonjeng, jaga lesanmu. Kenapa? Karena menggunjing orang muslim, orang yang beriman, yang soleh, itu bisa merusak hati, Pak. Kalau sudah hati ini rusak, mana mungkin Anda menjadi orang soleh? Kalau hati rusak, mana mungkin Anda menjadi orang baik? Apa sebabnya? Anda tidak menjaga lesan. Anda sering menggunjing orang-orang soleh. Faham ya? Kemudian lebih-lebih beliau mengatakan
Wa ghibatus saleh, menggunjing orang soleh. Orang beriman ketika jenengan gunjing, orang muslim jenengan gunjing, itu bisa ngerusak hati. Kalau jenengan menghibah menggunjing orang soleh, bukan hanya ngerusak hati ini jenengan Pak, tasil ila durriyatik, bahkan bisa rusak sampai turunannya sampean. Turunan jenengan bisa rusak gara-gara jenengan menggunjing orang soleh. Coba Anda bayangkan, Anda menggunjing orang soleh. Orang soleh ini turunan Nabi Muhammad. Kata tadi apa jenengan? Terus bagaimana nasib anak cucunya jenengan? Kalau Anda berani menggunjing orang soleh, orang beriman, dan itu turunan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah menggunjing orang soleh, bisa merusak hati, bahkan merusak daripada turunan kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berani menggunjing sahabat Nabi Muhammad SAW? Yang berani mencaci sahabat Nabi Muhammad, yang berani mencaci istri Nabi Muhammad. Kira-kira tadi apa kok ngene iki? Menggunjing orang soleh aja ngerusak hati. Apa maneng wani ngrasani melaknat sahabat Nabi Muhammad, melaknat istri Nabi Muhammad. Tadi apa jenengan Pak? Jaga lesan. Buat dikiran. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk mencaci, lebih-lebih melaknat makhluknya Allah Ta'ala. Tidak pernah. Fir'aun gitu Pak. Nggih. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan pantas dilaknat nggih. Pantas nggih dilaknat. Kenapa? Musuhnya Nabi Muhammad mati kafir, pantas dilaknat. Tapi adakah daripada ulama-ulama kita mengajarkan ngelaknat Abu Jahal? Apa manfaatnya? Tapi bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW? Jangan gunakan lesanmu kecuali untuk berzikir. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Faham Pak? Naam. Kemudian dalam Majmu' Kalam, Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan begini. Idza salahu ahlul bait salaha bi salahihim kullasyai. Beliau mengatakan kalau ahlul bait itu menjadi orang baik, maka seluruh daripada makhluknya Allah akan menjadi baik. Kok bisa? Nah, Al-Habib Ahmad mengambil dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka jasad menjadi baik. Kalau daging ini jelek, maka jasad menjadi jelek. Apa itu? Hati. Nah, beliau Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf menjelaskan yang dimaksud hati di dalam hadis itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau keturunan Nabi Muhammad ini orangnya baik-baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, maka insya Allah seluruh umat Nabi Muhammad menjadi baik. Tapi kalau sudah ahlul bait, turunan Nabi Muhammad, kok bobrok akhlaknya, kok bobrok akidahnya, kok tidak sesuai dengan ajaran salafnya, maka akan hancur pula umat Nabi Muhammad SAW. Kebaikan umat Nabi Muhammad, kejelekan umat Nabi Muhammad tergantung bagaimana perilaku baik atau jelek daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya juga Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf, beliau mengatakan, ala inna fil balati bid'atan idza salahat salahal balad wa idza fasadat fasadal balad kulluh, ala wahiyya ahlul bait tahir. Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf, beliau mengatakan, ketahuilah di setiap daerah ada sekelompok manusia. Nah, sekelompok manusia ini apabila baik, maka daerah itu menjadi baik. Sekelompok manusia ini jelek, maka daerah itu menjadi jelek. Siapa sekelompok manusia itu? Beliau mengatakan itu adalah sekelompok manusia daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau jenengan kepingin tahu daerah jenengan ini baik atau enggak, lihat di daerah itu ada enggak ahlul bait.
di daerah itu ada nggak keturunan Nabi Muhammad SAW? Oh ada Beb, di rumah saya, di kampung saya, daerah saya ada keturunan Nabi Muhammad. Coba koreksi, kalau Ahlul Bait Nabi Muhammad di daerahnya Anda itu orangnya baik, insya Allah nular Pak, nular. Maka seluruh daerah itu akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, kalau di daerah Anda ada Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad, kok bobrok akhlaknya, kok ahli maksiat, maka kemaksiatannya akan menular kepada masyarakat setempat. Karena itu Anda wahai pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta anak turun Nabi Muhammad SAW, kalau ada di daerah Anda Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad, Anda wajib cinta, dan cintanya Anda jangan sampai menjerumuskan. Perhatikan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, ketika mereka rusak, ketika mereka maksiat kepada Allah Ta'ala, maka tegur mereka. Untuk apa? Untuk kebaikan kita bersama. Karena kebaikan masyarakat, kejelekan masyarakat tergantung perilaku daripada akhlak Nabi turunan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Karena itu kita berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Ahlul Bait keturunan Nabi Muhammad SAW disatukan lagi oleh Allah Ta'ala, dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada tariqah aslafihim, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad SAW, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.